02 ya. Pak Ganjar lah. Berarti terima bansosnya, nyoblosnya Pak Ganjar. Kan gitu, Mbak? Ya kan bansosnya dari negara. Respect sama Mas Alam Ganjar gitu. Dan yang gue salut sama Pak Ganjar, kalau misalnya Pak Ganjar menang, beliau nggak bakal ngasih kekuasaan karpet merah ke anaknya. Jadi tolol banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Selamat datang kembali di konten Batik Bacot Politik. Kita mulai reaksi beberapa video kembali sambil mengomentari ya, berkomentari, oke? Seru-seruan aja. Memalukan, das Yusuf Kalla sebut Jokowi sangat memalukan usai bagi bansos depan istana. Begitu. Memalukan benar bangsa ini kalau presiden bagi beras bansos di depan istana. Menurut saya paling memalukan lah gitu. Kok bansos itu dikasih di depan istana? Yang lewat istana kan semua naik mobil, naik motor. Masa itu dikasih beras? Kan tidak enak. Jangan diulangi lagi dah. Jelas ya, ini Pak Yusuf Kalla ini adalah wakil beliau. Satu-satunya orang di negeri ini yang menjadi wakil presiden, 2 kali wakil presiden dengan presiden yang berbeda, yaitu Pak Yusuf Kalla. Tokoh politik. Pak Yusuf Kalla itu berkomentar. Ya masuk akal sih komentarnya, masa iya? Karena sudah saking bingungnya membagi-bagikan bansos itu, kok sampai dibagikan depan istana? Yang lewat depan istana itu kan orang pakai motor, orang pakai mobil. Kalau dikasih bansos, bantuan sosial itu, ya gunanya apa? Mereka kan udah punya motor, mereka udah punya mobil, bisa bekerja. Berarti kan udah punya mobil orang kaya, yang udah bawa motor itu udah bisa bekerja. Ya kan harusnya kan satu ya, dikasih ke rakyat yang di bawah, yang tidak punya motor dan yang tidak punya kendaraan. Kan banyak di daerah-daerah yang tidak disebut, ya mungkin tidak kebagian bansosnya ya. Masa bansos dikerahkan di Jawa Tengah aja terus gitu. Sampai Presiden Jokowi turun sendiri gitu. Sampai yang turun tuh bukan dinas sosial. Dinas sosial kan Bu Risma, kader PDI Perjuangan. Malah yang bagikan malah Pak Zulhas, yang jelas-jelas Menteri Perdagangan. Masa Pak Hartarto itu ya Menteri Perekonomian, masih bansos. Harusnya kan bansos, bantuan sosial. Kalau bangang, bantuan perdagangan, bantuan perdagangan. Banok, bantuan ekonomi, yang itu kan. Kalau yang ngasih Pak Hartarto ya Banok, kalau yang ngasih Pak Zulkifli Hasan ya Bandak, bantuan dagang gitu. Ini yang ngasih, kan yang dibagiin kan bansos, artinya kan bantuan sosial gitu. Yang harusnya ngasih, yang berperan, yang ada di depan ini kan Menteri Sosial gitu. Lagian kok dibagiin di depan istana sih gitu. Capek banget keluar atau sudah kewalahan ngasih bansos yang sudah diberikan lupa banyaknya, kok kasih di depan istana, berdiri sendiri lagi. Harusnya kan kalau ngasih ya Bu Risma kayak gitu, kasih panggung juga gitu loh. Yang mana mungkin kasih panggung lawan politik kok ya. Jelas-jelas di depan mata kita loh sebenarnya. Kalau masih belum melihat keanehan-keanehan yang sudah terjadi di negeri ini dengan kontestasi Pak Jokowi yang kemana-mana ngasih bansos, yang udah jelas-jelas di depan istana ngasih bansos gitu loh. Baru sekarang sih kejadian bansos itu dibagi di depan istana. Kan harus berpikir gitu loh. Kita sebagai rakyat yang di bawah harus berpikir, ada apa ini? Dipaksakan sekali sih anaknya harus menjabat gitu. Kenalin, gua ada-adanya Surya Paloh. Gua benci 02 ya. Maksudnya kamu apa? 02. Maksudnya skor bola, teman-teman. Kalau 02 kan kita sebagai tim kandang ya kesel ya kan, kalah ya kan. Cuma gue tuh demennya hat-trick 3 gitu.
3 gue demen. Gitu aja. Iya sih, saya nih kalau ada timnas main dia mau golongan usia ataupun timnas senior itu buat saya itu tidak bisa digabungkan, harus live streaming, harus saya. Kenapa? Bentuk kecintaan saya dan harapan saya untuk negara ini maju dari sisi olahraga sepak bolanya dan segala macamnya. Yang jelas kalau kita sebagai penikmat sepak bola, kalau Indonesia itu pilih saja sudah home atau away, kita milih menang 2-0 apa hat-trick gitu loh. Kita menang 2-0 apa 3-0, 0-3 apa 0-2, itu pilih yang mana yuk. Jujur kamu. Ayo jujur semuanya yuk, pasti pilih menang 3-0, 0-3 atau 0-2, pasti pilih 0-3. Apalagi yang hat-trick itu pasti kita kasih plus yang keren. Gitu, pilih 0-3 aja kemenangan, jangan 0-2, tanggung. Para pencari aman, IPK-nya 2,3. Yang minta aman, IPK-nya 3,1. Sampai kamu ini kan sebuah kartun smart gitu kan ya. Masa yang IPK 31 sampai download ini ngeluhnya ke IPK yang 2,3, siapa yang dimaksud? Tidak tahu siapa. Mungkin Gibran, mungkin ya. Mungkin. Acara pembagian bansos beras di Balai Desa. Coba saya tanya ke ibu itu yang sudah dapat bagian. Dapat beras ya Mbak? Iya, Berapa kilo? 10 kilo. Mbaknya nanti di Pilpres nyoblos siapa? Pak Ganjar lah. Berarti terima bansosnya, nyoblosnya Pak Ganjar. Kan gitu Mbak? Ya kan bantunya dari negara. ini salah satu warga yang pintar. Yo Mbak, terima kasih. Keren ini. Ya, yang masih nerima bansos silahkan ambil karena itu hak kalian. Hak kita sebagai rakyat itu dikasih bantuan sosial itu kita terima saja karena itu memang hak kita yang dibagikan oleh negara untuk kita, yang diambil dari pajak kita juga. Jadi kalau dikasih bansos ya bukan apa namanya money politik atau sogokan untuk nyoblos yang ada gambarnya paslon. Tapi kalau itu bentuknya bansos, silahkan diambil karena itu hak kalian, hak kita semua. Dan yang perlu diketahui, bansos bantuan sosial itu dari pajak kita dibagikan oleh negara untuk kita. Jadi gak ada intimidasi atau paksaan harus memilih paslon pemerintah, paslon 02. Oke? Harus cerdas, smart. Kalau ngomong bantuan sosial ya sudah. Kita bicara sosial, bukan pilihan. Anaknya Anies Baswedan, pendukung 01. 1 tambah 3 berapa teman-teman? 4. Asal bukan Prabowo. Kita menangkan demokrasi kita. Ini bukan tentang kekuasaan. Ini bukan tentang Ganjar. Ini bukan tentang Mahfud. Ini bukan tentang Anies Baswedan. Ini bukan tentang Caimin. Ini tentang demokrasi yang harus kita selamatkan bersama. Ya. Jadi kita selamatkan Indonesia kita dengan 4 jari. 1. Amin. 3. Ganjar Mahfud. Kita selamatkan demokrasi dengan 4 jari asal bukan Prabowo. Setuju? Setuju. Masa Jalannya endok. Presiden Konoha nggak punya ibu negara? Ini kan kasih tahu ya buat baser tukang masak yang kerjanya cuma motong dan goreng. Kalian nggak bisa lebih kreatif.
Kalau modal nyinyir ibu-ibu komplek juga bisa. Oke, ini nih, bagus nih. Gak paham kalian dibayar, tapi bisa lah. Otaknya dipakai dikit. Kalian tuh nggak asik kalau udah nyerang fisik. Soalnya kak punya teman, biar kelihatan keren depan ceweknya, temannya sendiri diledekin. Kulit kamu hitam banget, kayak aspal India. Dia ngelakuin itu biar bikin ceweknya terkesan. Kak lihatnya bukan terkesan, malah konslet. Iya, iya, iya. Saya setuju. Jadi kita tidak usah nyerang fisik, lah. Tidak usah nyerang pribadi. Kalau kita kritisi saja statementnya, kita kritisi saja. Kalau memang ada pelanggaran, kita kritisi saja pernyataan yang provokatif dan segala macamnya. Jangan nyerang fisik. Nah, bagus. Fenomena unik abad ini ketika penjilat menjilat penjilat. Fenomena unik abad ini ketika penjilat menjilat penjilat. Maksudnya mungkin ya penjilatnya ini yang dua, penjilat Pak Prabowo yang menjilat Pak Jokowi, itu mungkin ya, mungkin kan prasangka. Apa benar seperti itu teman-teman? Nah, ini bertanya, nggak ada yang saya maksud untuk nyakitin ya. Saya tidak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini. Siapa yang berbicara seperti itu? Samara, mantan kader PSI yang sekarang keluar, tidak tahu bertanya apa. Samara yang bilang seperti itu ya, saya mengutip saja. Pada tahun 2019 memberikan piagam penghargaan kebohongan terlebay awal tahun kepada Prabowo. Siapa ini? Grace Natali yang waktu itu yang sekarang jadi mantan ketum PSI, yang sekarang jabatannya kayaknya penasehat atau apa nggak ngerti. Yang penting Grace Natali 2019 lalu pernah membuat piagam sendiri untuk Prabowo. Nah yang sekarang jadi tim susunya Prabowo. Nih penghargaannya ya. Penghargaan kebohongan terlebay awal tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia. Memberikan penghargaan kepada Prabowo Subianto, jelas ya. Saya cuma membacakan saja. Nah, kalau yang satu ini tenggelam bersama rakyat, timbulnya bersama pejabat. Nah, kalau yang satu ini tenggelam bersama rakyat, timbulnya bersama pejabat. Dulu sampai ngomong plongo kepada Pak Jokowi, bilang diktator, antek asing. Pendukungnya pernah bilang Pak Jokowi ini keturunan PKI. Pendukungnya Prabowo juga dulu pernah bilang ijazah Pak Jokowi palsu gitu. Dan Fadlizon yang jelas-jelas kader dan simpatisannya Prabowo paling disayang sama Prabowo itu beberapa kali nyakitin perasaannya Jokowi. Siapa yang selalu jadi backing Pak Jokowi? Ya PDIP, kader-kader PDIP. Dan sekarang mereka menjadi pendukung pencinta Jokowi yang seakan-akan si paling mencintai. Kabarnya menjilat. Semua survei mengatakan kita sebenarnya sudah satu putaran. Pak, Bapak itu bukan satu putaran lagi, ini udah keempat Pak, 2014, 2009, 2014, 2019, dan 2000 sekarang, 2024. Bapak sudah 4 kali loh Pak, jangan bilang satu putaran lagi Pak, keempat putaran yang terakhir gitu loh Pak, ya. Keempat putaran yang terakhir Pak. Udah kalah 4 kali kok masih maksa. Terima kasih Partai Demokrat dukungan Anda kepada saya. Terima kasih Pak SBY. Pak SBY beberapa kali mengkritisi Pak Jokowi. Beberapa bulan sebelum jadi koalisinya Pak Prabowo, beberapa kali Haye ini mengkritisi Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak memihak kepada rakyat.
sekarang ada di posisinya Pak Jokowi juga. Dari kemarin sempat viral Pak Agus Harimurti Yudhoyono ini ngobrol sama Pak Jokowi ya beberapa bulan lalu. Mas AHY, Pak AHY ini apa kritisi lah dan tadi maki. Dukungan saudara SBY kepada saya. Pak SBY panutan. Pak SBY presiden yang hebat. Pak SBY dalam seluruh karirnya prajurit terbaik. Beliau di belakang saya tambah semangat, saudara sekalian. Jadi Pak Prabowo akan semangat kalau banyak yang dukung. Lagi kayak SBY. Terima kasih AHY. Anda aset bangsa. Saya yakin pada saatnya Anda juga akan berperan di tingkat nasional, saudara sekalian. Yang jelas, kalau Prabowo Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting, saudara sekalian. Aduh, kalau sudah belum apa-apa menjanjikan sesuatu, ini ibarat kata kita pacaran. Saya kalau udah nikah nanti akan seperti ini. Namanya juga pasti pacaran. Masalah masih PDKT. Tak belikan kamu ini, tak belikan kamu itu, sudah di dunia playboyan. Apalagi janji politik. Apalagi politik seperti ini. Ya bisa lah sekarang jadi teman, besok jadi lawan. Iya sih, Demokrat udah dua kali periode nih jadi di luar istana. Pak Prabowo ini udah kesekian kalinya, belum apa-apa, belum diadakan pencoblosan, sudah yakin sekali. Saya harap di video sisa beberapa detik ini Pak Prabowo tidak kembali sujud syukur, ya kan? Kasihan, beliau sudah tua. Tapi kan masih belum waktunya menang. Si AHY senyum-senyum. Janjiin jabatan apa ya yang strategis untuk AHY kalau Pak Prabowo jadi presiden ya? Menhan, gadanya beliau mungkin punya basic militer. Gue lebih respect sama Mas Alam Ganjar gitu. Dan yang gue salut sama Pak Ganjar, kalau misalnya Pak Ganjar menang, beliau nggak bakal ngasih kekuasaan karpet merah ke anaknya. Tujuannya supaya si Mas Alam ini bisa bersaing sama anak muda yang lain. Ini baru pemimpin. Ini baru pemimpin. Ya memang saya yakin sih, tebak-tebakan lah sama saya ini ya. Kalau misalnya Pak Ganjar jadi presiden, tebak-tebakan sama saya lah. Atau janji-janjian sama saya lah. Mungkin yang berani. Saya yakin sekali. Tipikal kayak Pak Ganjar itu tidak akan ngasih karpet merah kepada Mas Alam. Ya mungkin seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Saya yakin sekali. Karena kenapa? Pak Ganjar menurut saya ini orang yang setia sekali. Pak Ganjar ini udah dijanji capresnya oleh Pak Surya Paloh tapi menolak. Mau diajukan jadi presiden, dicalonkan jadi presiden oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Saat itu masih Jokowi yang memotori. Tapi Pak Ganjar tetap memilih setia. Jadi saya yakin Pak Ganjar tidak akan mengkhianati konstitusi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.